tidak masuk sebagai penerima bansos atau tidak terdaftar dalam DTKS, begini alur pengusulan bantuan pemerintah di Kemensos. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan informasi selengkapnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Tidak masuk sebagai penerima bansos atau tidak terdaftar dalam DTKS, begini alur pengusulan bantuan pemerintah di Kemensos. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Bantuan sosial atau bansos bisa diterima siapapun jika syarat yang ditentukan sesuai. Jika siapapun berhak mendapatkan bansos, tapi kenapa masih saja ada orang-orang yang hidupnya susah tapi tak mendapatkan bansos dari Kemensos ini? Siapa juga yang menentukan nama-nama penerima bansos? Lalu, ada juga yang bertanya-tanya, bagaimana cara mengusulkan bansos? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut netizen. Siapa yang tak ingin mendapatkan uang gratis setiap periodenya? Hampir semua masyarakat tidak mampu ingin mendapatkan bansos. Bahkan, orang yang berpendidikan pun ingin juga mendapatkan bansos. Kini bansos menjadi pembicaraan nasional yang tiada henti. Padahal bansos itu tidak semua orang bisa berhak mendapatkannya karena ada kriteria yang telah ditentukan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai bank data kesejahteraan sosial menjadi rujukan sumber data penerima bansos. Desa atau kelurahan dari tatanan pemerintah tingkat bawah telah diberi akses untuk mengusulkan masyarakat yang tidak layak dapat bansos. Akan tetapi, faktanya di dalam DTKS, masyarakat yang sudah sejahtera memiliki pekerjaan tetap masih terdaftar di DTKS. Permasalahan ini sejak tahun 2023 silam telah diatasi di mana daftar keluarga yang tidak layak akan dikeluarkan otomatis oleh pemerintah. Sinkronisasi data keluarga dengan berbagai lembaga, pendata kepemilikan dan sebagainya telah sejalan. Dengan demikian tanpa negosiasi dari keluarga yang tidak layak, yaitu tidak layak masuk dalam DTKS pun akan dikeluarkan secara langsung. Akan tetapi, bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos bisa diusulkan untuk masuk DTKS. Pengusulan DTKS ini tidak memakan waktu yang lama dan bisa didaftarkan dengan mudah. Adapun alur pengusulan bansos bagi yang mau mendaftar sesuai kriteria DTKS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah calon keluarga yang akan mengusulkan
yaitu mengusulkan bansos untuk dapat mempersiapkan berkas-berkas yang ditentukan. Berkas yang harus disiapkan adalah KTP atau KK asli, foto rumah tampak depan. Yang kedua, calon keluarga pengusul menemui Kasih Kesra atau Puskensos yang di desa atau kelurahan sesuai tempat tinggal bukan domisili, dengan membawa berkas tersebut untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Yang ketiga adalah setelah diusulkan, maka calon pengusul harus bersabar menanti SK disetujui atau tidaknya untuk pemerintah daerah untuk masuk dalam DTKS. Yang keempat, walaupun telah disetujui, maka para pengusul belum tentu akan langsung dapat bantuan. Hal ini dikarenakan pusat pemerintahan yang akan menentukan. Begitulah alur bansos yang harus dipahami masyarakat. Walaupun mengusulkan bansos juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos, tetapi pengusulan melalui daerah setempat itu lebih baik. Kemudian informasi selanjutnya yaitu update mengenai PKH tahap, yaitu tahap ketiga, alokasi Mei-Juni tahun 2024. Saat ini pencairan sudah hampir selesai tapi belum 100%. Kemudian untuk BPNT alokasi Mei-Juni tahun 2024, pencairan pun sudah hampir merata tapi masih ada yang belum dicairkan. Kemudian selanjutnya tentang BLT mitigasi risiko pangan, update perkembangannya di hari ini. BLT mitigasi sebesar Rp600.000 menjadi salah satu bansos yang paling ditunggu oleh masyarakat. Selain nominalnya yang cukup besar, BLT mitigasi juga sudah dijanjikan cair sejak Februari tahun 2024. Pada pertengahan bulan lalu, pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan belum ada perkembangan program BLT mitigasi sebesar Rp600.000. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menjelaskan, semula rencana penyaluran BLT mitigasi risiko pangan diumumkan sebagai respon dari perkembangan dinamika global dan harga pangan pada awal tahun 2024. Kala itu, pemerintah menilai dampak dari berbagai sentimen itu terdapat masyarakat masih tinggi sehingga diumumkan rencana pemberian BLT. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika yang dihadapi pun bergeser, urgensi pemerintah pun turut berubah. Saya nggak tahu, dari seiring waktu ini kan sudah mulai konteksnya pasti berbeda, ujarnya dikutip dari kompas.com. Susi Wijono mengatakan alokasi anggaran dari program BLT mitigasi risiko pangan sampai saat ini belum tersedia. Sebab penganggaran untuk program BLT mitigasi sebesar Rp600.000 masih berada di Kementerian Keuangan atau Kemenku. Sampai sekarang memang belum ke kita katanya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto mengatakan anggaran untuk bantuan tersebut sudah ada. Meski demikian, ia juga belum bisa memastikan kapan bantuan tersebut akan cair. Enggak ada kendala, anggaran pasti ada. Tunggu saja, kata dia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Airlangga pun menyebutkan pemerintah memiliki anggaran cukup
untuk melaksanakan program yang membutuhkan biaya sebesar 11,25 triliun itu. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah tengah meninjau postur dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Padahal BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sebagai pengganti BLT El Nino sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan kita masih lihat seluruh postur APBN tandasnya. Bansos-bansos tersebut disalurkan melalui beberapa program seperti Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Lalu ada pula bantuan melalui program pendanaan pendidikan seperti program Indonesia Pintar atau PIP. Selain itu, pemerintah juga memberikan bansos momentum seperti beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan. Ada salah satu bansos yang akan dihentikan penyalurannya pada bulan Juni tahun 2024 dan bantuan apakah itu? Sejatinya ada banyak jenis bansos yang disalurkan oleh pemerintah, yakni BPNT dan PKH tahap ketiga. Selain itu ada pula bantuan sosial atau bansos berupa barang atau beras 10 kg yang disalurkan setiap bulan. Yang mana untuk bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat ini dicairkan melalui rekening bank Himbara yakni Bank BNI, BRI, BSI, dan Mandiri. Ada banyak daerah yang sudah mendapatkan penyaluran bantuan reguler PKH dan BPNT ini baik di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Begitu pula dengan bansos beras 10 kg yang mana juga tengah disalurkan di sejumlah daerah dan di bulan Juni ini adalah penyaluran untuk tahap kelima. Adapun bantuan beras ini menyasar kepada 22 juta KPM dan datanya adalah dari P3KE Menko PMK. Sementara itu, melansir dari Pendamping Sosial, pada hari kemarin tanggal 5 Juni tahun 2024, bantuan beras 10 kg dikabarkan hanya sampai akhir bulan Juni tahun 2024 saja. Seandainya pun itu dilanjutkan tidak sampai bulan Desember seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itu, semoga saja selama masih ada anggaran APBN untuk bansos ini kemungkinan akan diperpanjang. Apalagi harga beras di pasar masih terbilang mahal dan belum sepenuhnya turun. Informasi selanjutnya yaitu tentang PKH. PKH alokasi Mei Juni tahun 2024 cair di KKS. Untuk para KPM yang belum cair bantuannya yaitu baik Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, di daerah manapun yang belum cair diharapkan bersabar, nanti juga akan dicairkan. Begitu pula dengan BPNT, alokasi Mei Juni tahun 2024 memang pencairannya belum merata, masih 60%, jadi masih banyak yang belum disalurkan. Mudah-mudahan bantuan untuk PKH dan BPNT alokasi Mei Juni tahun 2024 bisa cepat disalurkan, bisa selesai. Dan kalau sudah selesai, mudah-mudahan untuk BLT mitigasi risiko pangan juga akan disalurkan setelah PKH dan BPNT alokasi Mei Juni tahun 2024 diselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan informasi dari kami, cukup sekian. Kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.